Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa. Doa dan harapan kami, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang daripadamu. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 94, saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 94 ayat 8 sampai 11. Tertulis demikian, perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu, dia yang menanamkan telinga, masakah tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakah tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakah tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara dikasihi Tuhan, pengungsi dari Hungaria datang ke Amerika Serikat dan melamar pekerjaan, tetapi berbagai surat lamarannya mendapatkan penolakan. Salah satu perusahaan mengatakan mereka tidak dapat menerimanya karena bahasa Inggrisnya sangat buruk. Mendapatkan respon yang demikian, orang Hungaria itu marah, sakit hati, dan ingin membalas surat itu dengan kata-kata yang menjelekkan perusahaan tersebut. Tetapi kemudian ia teringat dalam hatinya sebuah ayat dalam Amsal 15 ayat 1, saudara, yang berkata, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ia kemudian menuliskan sebuah surat berisi ucapan terima kasih kepada perusahaan yang telah mengatakan bahwa bahasa Inggrisnya buruk. Ia berkata bahwa ia jadi sadar bahwa ia harus lebih banyak belajar. Tanpa disangka olehnya, beberapa hari kemudian, orang Hungaria itu justru mendapatkan panggilan dari perusahaan tersebut untuk bekerja di sana, saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita seringkali merasa marah dan ingin membalas dengan tindakan yang kita rasa setimpal dengan apa yang dilakukan terhadap kita. Padahal pembalasan tidaklah membawa manfaat dan kebaikan bagi diri kita. Bagian pertama dari Mazmur 94. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bermazmur menyadari bahwa Tuhan adalah pembalas, dan adalah hak Tuhan untuk membalaskan kejahatan dengan hukuman yang setimpal.
Kita perlu menyadari bahwa Tuhan sebagai pembalas akan membalaskan kebaikan dan juga akan membalaskan kejahatan. Ada hukum tabur tuai yang ditetapkan oleh Tuhan. Kebenaran mengenai Tuhan sebagai pembalas hendaknya membuat kita bersikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah jangan kita membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat ke-19, kita di situ ditulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, keinginan yang membuat kita ingin membalas harus kita redam. Kita ingat bahwa Tuhanlah yang akan membalas. Yang kedua, saudara, jangan lakukan yang jahat. Karena bila demikian kita akan menjadi pengaturan dari hukum Tuhan. Dalam ayat 8-11 dari Mazmur 94 ini dikatakan, masakah Tuhan yang menanam telinga tidak mendengar? Masakah Tuhan membentuk mata tidak melihat dan merasakan? Tuhan yang memberi pengetahuan tidak mengetahui? Jangan biarkan diri kita menjadi objek dari hukuman Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita rancangkan. Hati kita, Tuhan tahu apa yang kita katakan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Segala kejahatan begitu terang di hadapan Tuhan. Mari, jangan kita berbuat yang jahat. Yang ketiga, lakukanlah yang baik. Berbuatlah baik selalu kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Ingatlah bahwa ada hukum tabur dan tuai yang ditetapkan oleh Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7. Tertulis demikian, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mari saudara dikasihi Tuhan, percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah pembela kita. Jangan kita membalas, karena Tuhanlah akan melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian hidup kita ada dalam berkat dan berkenanan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kami bagaimana kami hendaknya tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan orang terhadap kami. Kami mau serahkan pembalasan itu kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang berhak melakukan pembalasan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pembela kami, dan Engkau Tuhan akan berlaku adil. Engkau akan memunculkan kebenaran. Kebenaran kami seperti terang. Terima kasih Tuhan, tolong kami, Roh Kudus penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi, mengampuni, berbuat yang baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman memberkati kami, dan kembali kami boleh bangun di pagi hari dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawan sakit,
agar Tuhan melawat yang sakit, menyembuhkan, dan memberikan kesehatan. Berikan kesehatan yang sempurna. Setiap bagian tubuh yang sakit mengalami jamahan Tuhan dan disempurnakan oleh kuasa-Mu. Yang sedang dalam persoalan, permasalahan, kami berdoa. Mohon pertolongan Tuhan agar kuasa-Mu dinyatakan dan kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan segala kesalahan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyiarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Setelah dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.